Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah bahas video spoiler atau sneak peek Black Clover chapter 384. Kali ini saya akan bahas rangkuman lengkap Black Clover chapter 384, chapter 385, dan chapter 386 sekaligus. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 384 berjudul Inspired Spirit atau semangat yang terinspirasi. Pertarungan besar di arc terakhir ini pun berlanjut. Asta datang membantu Leo menebas dua malaikat tak berkaki yang sedang Leo kurung dalam pusaran api miliknya. Leo sangat senang karena Asta akhirnya kembali, dan Asta pun menyambut semua orang dengan semangat. Dia berterima kasih kepada semuanya. Lalu Libe meminta maaf kepada Asta atas apa yang terjadi sebelumnya, yaitu keraguannya saat akan menebas Lichita yang dijadikan tameng oleh Lucius. Di sisi lain, Leo, Langris, Finral, dan Kirs terlihat bersemangat untuk kembali bertempur. Tidak lama kemudian, Noel pun muncul. Noel memberi pujian kepada Asta karena berhasil bertahan hidup lagi dan lagi. Noel kemudian memakan makanan pemulih mana dari Charmy. Lalu setelah pulih, dia mengajak Asta untuk kembali ke medan pertempuran. Saat itu Noel mendapatkan anti sihir dari Asta dan mengaktifkan mantra barunya yang bernama Sigurd's Valkyrie Dress, Black Dragon Form, sebuah form anti-sihir yang dikombinasikan dengan form Leviathan. Di tengah perjalanan menuju Lucius, Noel dan Asta dihadang beberapa malaikat tak berkaki. Lalu Noel berkata dengan tegasnya, "Serahkan yang di sini padaku. Kau pergilah duluan, Asta." Setelah itu adegan berpindah ke Hinokuni yang sudah porak-poranda. Hit yang tewas di tangan Yosuga sebelumnya kini bangkit lagi, tapi tubuh dia kini benar-benar di bawah kendali kesadaran Lucius. Dia sedang mencekik Ryu, sang shogun Hinokuni. Lucius dalam tubuh Hit itu dengan sombongnya bertanya, kenapa Ryu rela mempertaruhkan segalanya demi seorang manusia tanpa sihir seperti Asta? Lucius bahkan saat itu mengejeknya dengan berkata, makhluk tanpa sihir, tanpa masa depan yang bisa kulihat, sungguh pemandangan yang menyakitkan mata. Lalu setelah itu diperlihatkan kilas balik saat dulu Ryu mendapatkan kekuatan mata Tengensu. Saat itu Ryu merenungkan harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan mata miliknya itu, di mana dia harus kehilangan seluruh kekuatan sihirnya. Meskipun dia tidak menyesal, rasa sakit karena harus melepaskan mimpinya dan janjinya dengan Yosuga selalu menghantuinya. Dalam pencariannya akan arti hidup, setelah kehilangan kekuatannya, sekaligus dalam mencari sosok Yami yang pergi dari Hinokuni, Ryu akhirnya menemukan Asta, seorang bocah tanpa sihir yang mirip dengannya. Tapi Asta tumbuh dan berkembang dengan memiliki sikap pantang menyerah, meskipun dunia selalu menentangnya. Melihat tekad Asta yang terus menjadi kuat dan melindungi orang lain, Ryu memutuskan untuk terus mengawasi Asta. Dari situlah, dia pun menemukan arti keberanian dan bahkan menemukan kembali semangat hidupnya melalui Asta yang tidak pernah menyerah dan Yami yang selalu melindungi Asta. Kembali ke masa kini, Lucius dalam tubuh Hit masih terus mencekik Ryu. Lalu dia berkata, sayangnya dunia baru ini tidak membutuhkan seorang shogun. Tapi tepat sebelum Lucius membunuh Ryu, Yosuga datang menyelamatkan Ryu. Sementara itu di medan pertempuran utama, Yuno masih terus melawan Lucius. Lucius memperingatkan Yuno bahwa kekuatan anti-sihir miliknya mulai melemah, tapi Yuno langsung melepaskan serangan anti-sihir pamungkasnya, yaitu Black Meteorite yang berhasil menggores pipi Lucius. Setelah melepaskan itu, anti-sihir Yuno pun habis. Seketika dia langsung melepaskan pedang Demon Dweller-nya. Yuno kini tanpa anti-sihir dan tanpa Demon Dweller. Dia tetap berdiri di hadapan Lucius, lalu berkata, "Apa kau benci Asta tidak berjalan sesuai keinginanmu?" Lucius langsung berkata, "Aku ingin tahu apakah kalian berdua bisa mengalahkanku." Setelah itu Lichita yang kini sudah diubah oleh Lucius menjadi sosok paladin muncul di sampingnya. Tapi tidak lama kemudian, Asta kembali ke medan pertempuran dan Asta bersama Libe bersiap menebas Lichita. Yuno sedikit mengkhawatirkannya karena sebelumnya Asta dan Libe ragu menebas Lichita, yang justru membuat mereka tertebas oleh Lucius. Yuno akhirnya berkata, "Sebaiknya kau hentikan saja." Asta menjawab dengan berkata, "Aku baik-baik saja, benarkan Libe?" Lalu Libe mengingat kenangannya bersama Lichita dulu. Kemudian dia berkata, "Benar juga, aku sudah mengatakannya saat itu. Alasan aku masih di sini sekarang adalah karena Lichita melindungiku." Chapter 384 ini berakhir dengan Asta berteriak penuh tekad kepada Lucius. Ini adalah pertarungan terakhir.
Setelah itu berlanjut ke chapter 385. Pertarungan cepat antara Asta, Libe, dan Yuno melawan Lucius dimulai lagi. Seluruh halaman dipenuhi aksi pertarungan yang sangat epik dan tanpa adanya dialog. Lalu saat pertarungannya itu, Asta dan Yuno berpikir di dalam hatinya. Mereka berkata, para rival itu saling mendorong satu sama lain, semakin cepat, semakin dalam, dan semakin kuat. Setelah itu beralih ke Yami dan Nahato yang masih melawan Paladin Morgan, Paladin Cahaya yang memiliki sihir kegelapan yang saat itu menghancurkan segalanya. Pertarungan mereka ternyata ditonton langsung oleh Adramelech yang hingga saat itu masih belum melakukan pergerakan. Tapi Yami dan Nahato terlihat kesulitan menahan kekuatan Morgan. Hingga akhirnya Adramelech melakukan pergerakan. Dia tiba-tiba mendekati Yami dan Nahato. Nahato terlihat sangat waspada, tapi mengejutkan. Adramelech dengan santainya berkata, "Haruskah aku membantumu pengguna sihir kegelapan?" Nahato terkejut. Lalu Adramelech menjelaskan bahwa tubuh Yami saat ini merupakan wadah yang sempurna bagi iblis, karena dia sebelumnya pernah menjadi tumbal pengorbanan saat membuka gerbang dunia bawah. Yami terkejut. Lalu dia bertanya kenapa Adramelech mau membantu manusia. Adramelech hanya tersenyum licik dan menjawab, kurasa kalian manusia lebih menyenangkan." Sebelumnya pun begitu ketika melawan Lucifero. Saat itu semuanya berjalan sesuai yang diprediksi Lucius. Tapi kali ini berbeda. Kalian manusia masih bisa bertahan melawan Lucius, padahal seharusnya tidak ada peluang sama sekali. Adramelech terus berbicara panjang. Dia mengaku bahwa dia terinspirasi oleh kegilaan manusia. Bagaimana mereka bertarung sampai mati dengan tekad tanpa logika. Alih-alih mengikuti Lucius yang membosankan, dia memilih berpihak pada mereka yang gila ini. Yami akhirnya menerima tawaran itu dan menjadikan dirinya sebagai wadah bagi Adramelech. Saat itu dia menyebut keputusannya itu sebagai pertaruhan bodoh. Lucius yang membaca pikiran Adramelech dari jauh bertanya apa maksud pengkhianatannya itu. Adramelech hanya menjawab santai dengan berkata, "Kalau kau menang, itu akan membosankan." Adramelech ternyata memiliki atribut sihir cahaya, sama seperti Morgan. Dan ketika dia bergabung dengan Yami yang memiliki sihir kegelapan, mereka menjadi penyeimbang sempurna untuk melawan Morgan yang memiliki sihir kegelapan juga dari Lucifugus. Saat akan menyerang Morgan bersama Yami, Adramelech berkata, "Untuk mengalahkan malaikat, kau butuh iblis kan?" Ichika yang berada di belakang Yami saat itu sangat khawatir kepada Yami yang langsung menerobos serangan Morgan. Tapi chapter 385 berakhir dengan Yami dan Adramelech yang berhasil menebas Morgan dalam satu serangan gabungan. Pertaruhan bodoh itu pun berhasil dimenangkan oleh Yami. Berlanjut ke chapter terakhir dalam edisi ini, yaitu chapter 386. Chapter ini dimulai dengan Mereoleona yang berhasil mengalahkan Asier Silva, ibu dari Noel Silva. Asier berkata dengan kagum, "Aku belum pernah melihat monster sepertimu." Lucius yang melihat kekalahan itu menjadi murka. Dia akhirnya melancarkan serangan besar berisi berbagai jenis sihir sekaligus yang diarahkan ke para penduduk di bawah. Dia menyebut mantra sihir itu dengan nama Extreme Ultimate Magic United Formation. Saat itu dia mengklaim bahwa manusia akan segera berangkat menuju kehidupan baru yang penuh kedamaian. Sementara itu, Asta dan Yuno terlihat panik dan masih mencari cara untuk menghentikan serangan yang besar itu. Tapi tiba-tiba Fugoleon muncul dan mengatakan bahwa mereka berdua hanya perlu fokus pada Lucius. Lalu akhirnya yang kita tunggu-tunggu, Fugoleon masuk ke dalam mode Spirit Dive-nya. Mereoleona dan Leopold pun bergabung dengan Fugoleon saat itu untuk menghentikan serangan besar yang bersiap menghantam para penduduk. Ketiganya menyerang bersama dengan sebuah serangan gabungan dari kekuatan andalan mereka masing-masing dan berhasil menghancurkan serangan besar milik Lucius itu. Di sisi lain, Asta dan Yuno berhasil melancarkan serangan langsung ke arah Lucius. Chapter pun berakhir dengan Asta dan Yuno yang menebas Lucius bersama-sama. Oh ya, di sini Yuno menggunakan mode atau form yang berbeda dari Spirit Dive. Dia terlihat menggunakan mode atau form sihir bintangnya yang dikombinasikan dengan Spirit Dive-nya. Di halaman terakhir ada sebuah catatan editor yang berbunyi, "Satu ledakan besar meledak." Apa hasil dari pertempuran terakhir ini? Cerita akan berlanjut di edisi Giga berikutnya. Bagaimana menurut kalian tentang 3 chapter kali ini? Silakan tulis dan diskusikan semua asumsi, spekulasi, pendapat, dan teori kalian di kolom komentar. Oh iya, saya ingatkan, video ini masih dalam bentuk rangkuman. Jadi selengkap-lengkapnya rangkuman, masih ada detail yang tidak saya cantumkan di sini. Lalu kenapa saya tidak membuat versi spoiler lengkapnya? Alasannya karena jarak rilisnya spoiler ini terlalu mepet. Karena malam ini Black Clover versi ofisialnya sudah akan resmi dirilis di Manga Plus. Jadi saya akan buatkan saja langsung versi ofisialnya nanti. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.